dia bisa apa enggak gitu. Karena kalau dengan hidupnya kurang biasanya tensinya naik gitu. Terus makan makanannya biasa ibu nggih. Yang penting kalau jenengan punya gula masih makan nasi bu, nasi putih masih tapi dikurangi kalau dicampur nasi jagung nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nasi tiwul kalau bisa jangan ya. Nasi tiwul kan manis gitu ya. Kalau nasi tiwul kalau pengen aja gitu. Kalau nasi jagung kan memang dia hambar gitu. Kalau bisa ya nasi jagung aja gitu. Terus habis itu minumnya yang penting 8 gelas ya bu ya. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa. Kalau jenengan mau makan nasi terus kentang, ubi-ubian itu harus dipilih ya bu. Nasi, kentang, terus ubi-ubian sama mie itu harus milih. Jangan nggak boleh dalam satu waktu itu makan itu semua. Kalau jenengan punya riwayat gula, okay? Karena itu semua karbohidrat itu mengandung gulanya tinggi. Jadi misalkan jenengan makan nasi, ya kalau bisa jangan pakai mie, gitu nih. Kalau jenengan makan nasi, kalau bisa juga jangan pakai kentang. Kan biasanya kalau di ini banyaknya nasi, terus sayur mie, terus kentang niku nggih, kentang balado niku nggih. Sebenarnya itu semuanya itu gula ya. Gula itu kan berarti kan karbohidrat semua ya. Nanti kalau bisa dulu kalau mau makan nasi aja, makan kentang aja. Kalau mie juga ini aja nih. Ubi-ubian juga sama sebenarnya. Jadi kalau dengan udah misalkan dengan makan nasi sehari mau 2 kali, sekalinya itu ubi-ubian kayak singkong atau ubi rebus kayak gitu nggak apa-apa. Terus ini ya apa yang harus dilakukan kalau jenengan memang sudah terkena darah tinggi. Tadi ya obat-obatnya harus rutin dan itu harus sesuai dokter nih. Nggak boleh jenengan terserah saya mau minumnya sekali aja itu. Kan takutnya itu sebenarnya ada beberapa orang yang memang misalkan tensinya itu tinggi banget, itu nggak cukup obatnya 1 gitu. Dan ada beberapa yang misalkan tensinya biasa, emang harus obatnya cuma 1. Ada beberapa obatnya yang 2 gitu. Karena setiap orang beda-beda nih. Jadi nggak boleh sesuai sendiri. Nanti ada anjuran dari dokter. Jangan si ngopi dulu, ngopi benar. Ngopi kalau mau ngopi ya nggak boleh anjuran ya. Ngopinya aja. Bisa kalau bapak si ngopi pak. Ya kalau ngopi nggak apa-apa. Misalkan dengan biasa 3 kali sehari, nanti jadi 2 kali nggak sedikit, nggak dikurangi, nggak langsung, nggak ngopi nggak apa-apa. Penting dengan ada niat buat mengurangi. Terus kalau garam itu sebenarnya maksimal 1 sendok teh sehari. Sehari itu cuma bisa maksimal itu sebenarnya. Kalau saran saya sebenarnya cuma 1 sendok teh itu. Kalau bisa, tapi kan ya namanya gorengannya berapa, terus kalau lagi masak seberapa, gitu kan ya banyak nih. Terus ini nanti habis ini kan Idul Adha ya bu ya. Idul Adha kan pasti banyak janji gitu. Nah jangan sampai kalap, jangan sampai berlebihan gitu. Karena kan namanya olahan daging sapi, terus kambing itu tinggi lemak. Kalau tinggi lemak ya nanti jangan kolesterolnya naik, terus nanti lama-lama kan tensinya juga naik gitu. Ya. Jadi harus hati-hati ibu ini mumpung belum Idul Adha. Pasti kan kayak ya eman-eman dong. Dan pasti kan dagingnya banyak ya. Ada sapi, ada kambing kayak gitu. Yang penting harus ya makan nggak apa-apa, tapi nggak boleh berlebihan gitu ya. Terus ini untuk diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus itu adalah kadar gula yang tinggi, kadar gula
dia itu ada yang namanya insulin. Tuh, jadi di dalam tubuh itu gula itu kan kita makan gula ya biar nanti akan dipecah menjadi insulin. Nah insulin itu yang akan digunakan oleh tubuh. Nah kalau dengan punya riwayat gula itu tuh pankreas itu nggak bisa menghasilkan insulin itu bu. Gitu. Jadi dengan makan gula itu nggak bisa dibuat jadi insulin. Gitu. Makanya ada kalau misalkan gulanya itu lebih dari misalkan 500 kayak gitu, itu memang ada beberapa yang membutuhkan insulin karena memang dia nggak bisa memecah jadi insulin itu. Di tubuh itu padahal harusnya ada yang namanya insulin. Oke. Nah sebenarnya komplikasi dari gula itu sama kayak hipertensi. Ibaratnya mereka itu sahabatan bu. Gula sama hipertensi, makanya dengan kan beberapa ada ya biar yang punya gula sama tensinya tinggi karena mereka memang sahabatan gitu. Komplikasinya itu ada yang akut. Akut itu maksudnya adalah komplikasi yang jangka pendek. Terus ada yang komplikasi jangka panjangnya atau kronis. Kalau akut itu ada yang namanya hipoglikemi. Hipoglikemi itu keadaan gulanya itu kurang dari 60. Dengan nanti boten gulanya kurang dari 60. Nggak pernah ya? Nanti bu? Oh tapi sampai ke rumah sakit boten? Oh enggak ya? Tapi jangan ada riwayat gula. Oh ada, oke. Kalau bisa jangan sampai segitu ya bu ya. Soalnya ada beberapa yang kalau kurang dari 60 itu bisa sampai nggak sadar gitu. Kalau dengan gulanya kurang dari 60, di bawah 60 nggak apa-apa minum manis dulu. Gitu. Minum manis nggak apa-apa karena itu untuk meningkatkan gulanya. Tapi ya nggak ya setiap hari ya bu ya. Itu kalau lagi gulanya turun gitu nih. Soalnya ada beberapa pasien itu datang tiba-tiba nggak sadar bu, nggak sadar. Terus kan pasti kayak gitu harus dicek semuanya, dicek rekam jantungnya, dicek gulanya, dicek tensinya kayak gitu. Semuanya itu bagus, ternyata dicek gulanya cuma tinggal 20 gitu. Makanya nggak sadar. Terus pas ditanya ternyata riwayatnya gula gitu. Makanya jadikan kalau minum obat gula harus tetap makan ya. Karena kalau kan obat gula itu menurunkan gula yang di dalam tubuh. Nah kalau jadikan nggak makan nanti kan terlalu turun, malahan tadi namanya hipoglikemi gitu. Karena itu makanya harus dimasukin gula gitu. Jadi kalau bisa makan ibu kalau lihat. Tapi dok ini makanannya ini nggak boleh, terus makan apa? Nggak apa-apa, yang penting itu nggak berlebihan aja ya. Dan mau makan nasi nggak apa-apa, tapi yang penting tadi nasinya nggak boleh nasi yang panas ya. Nasinya itu kalau misalkan dengan baru matang kayak gitu ya harus didinginin gitu ya. Kalau nasi kemarin nggak apa-apa, tapi harus tertutup ya biar. Jadi kayak maksudnya harus nasinya itu dibiarkan terbuka gitu ya. Karena kalau nasi yang dibiarkan terbuka itu takutnya ada bakteri-bakteri yang masuk gitu. Karena ada lalat gitu ya. Terus ini ya gejala dari hipoglikemi. Jadi kan dulu gejalanya apa bu? Ada gejala nggak lemes kayak gitu atau nggak sih? Oh sering pipi. Oh ini kalau biasanya itu lapar terus kayak gitu ya. Terus habis itu mual, tekanan darahnya turun, kadang sampai sulit bicara gitu. Terus bingung kayak gitu. Terus keringat dingin, gemeter, gitu, sampai bisa nggak sadar. Dan bisa juga sampai kejang ya kalau kalau menjadi rumah tata laksana tadi harus dikasih gula murni itu 2 sendok makan atau sirup permen gula tapi bukan pemanis ya gue yang penting adalah gula biasa ya. Terus kalau misalkan memang nggak ada ya pisang roti nggak apa-apa gitu nih atau karbohidrat yang lain kayak nasi kayak gitu nggak apa-apa. Terus harus di stop obat gulanya selama tadi
tadi selama gulanya turun tadi. Tapi ya nanti setelah udah biasa nanti ya harus dilanjut lagi. Jangan masih makan pisang mboten Bu? Nggak ada. Karena kalau pisang itu juga gulanya tinggi. Sebenarnya kalau buah-buahan yang boleh itu kayak jeruk gitu, jeruk, apel, pir kayak gitu masih boleh ya. Kalau pisang memang kalau aja yang kecut gitu. Tapi sebenarnya walaupun kecut itu gulanya masih ini ya. Jadi jangan kalau jangan banyak-banyak nih kalau makan pisang ya. Terus habis itu nanti kalau misalkan tadi udah dikasih minum manis ternyata masih nggak sadar terus atau masih lemas terus, nanti harus dikasih injeksi glukosa. Jadi nanti dikasih lewat pembuluh darah terus nanti dikasih cairan gula. Terus kalau misalkan tiba-tiba nggak sadar, kalau nggak sadar harus langsung ke rumah sakit gitu nih, karena itu harus dicek gulanya, harus dicek yang lain. Terus ada yang namanya ketoasidosis diabetik. Dia itu keadaan di mana gulanya itu terlalu tinggi. Biasanya itu bisa sampai di atas 700, di atas 900 kayak gitu. Terus habis itu dehidrasi terus. Jadi dengan minum seberapapun itu rasanya haus gitu. Gitu ya. Terus karena dia itu memang gulanya gulanya banyak di dalam tubuh, tapi tadi insulinnya nggak ada gitu nih. Terus bisa sampai nggak sadar. Ini gejala-gejalanya ya, bisa mudah terkena infeksi, terus lukanya sulit sembuh. Dengan ada yang punya luka nggak ada nih. Kalau bisa, karena kalau misalnya jangan punya riwayat gula, kalau bisa jangan sampai luka nih. Karena kalau mungkin kalau dengan gulanya sudah terkontrol, punya luka itu sembuhnya bisa cepat. Tapi kalau gulanya nggak terkontrol, itu punya lukanya biasanya susah sembuh gitu ya. Karena kan dari penyembuhan luka itu sebenarnya dari insulin itu gitu. Kalau jangan punya riwayat gula kan insulinnya nggak ada, jadi untuk penyembuhan lukanya itu nggak bisa. Terus sering kesemutan, dengan suka kesemutan ibu enggak ya? Kalau bisa setiap hari harus digerakkan tangannya, kakinya kayak gitu biar enggak kesemutan. Karena kalau kesemutan itu memang berarti komplikasinya ke saraf gitu ya. Terus sering timbul bisul. Sering timbul bisul itu seringnya itu di punggung gitu ya. Kalau orang-orang yang punten cuma bisa tiduran aja gitu. Karena kan kalau tiduran aja kan pembuluh darahnya cuma menetap di bawah ya. Karena kan nggak gerak. Jadi lama-lama darahnya di situ terkumpul, infeksi, lama-lama luka gitu. Makanya kalau jangan nggak boleh tiduran terus ya. Duduk terus juga nggak boleh. Jadi harus gerak. Terus penglihatan kabur tadinya. Terus sebenarnya ada juga banyak itu infeksi jamur Bu. Itu biasanya di selangkangan gitu. Itu memang kalau misalkan ini emang kadang saya kok gatal-gatal ya di selangkangan, itu memang bisa komplikasi dari gulanya yang terlalu tinggi gitu ya. Tapi memang bisa karena infeksi jamur biasa. Jadi ya tadi gejalanya mual, muntah, sesek, keringat dingin, berdebar, tidak sadar, sampai gulanya 500 gitu. Soalnya saya pernah ketemu pasiennya itu lemas, ditanyain itu bingung Bu. Terus dia itu minum air putih terus. Jadi kan tahu air putih yang berapa ya? Yang 1,5 nih Bu. Itu pasiennya itu minum itu, tapi dia masih kerasa haus. Padahal 1,5 itu Bu dalam satu waktu nih. Dia itu minum itu bilangnya masih haus. Dicek gulanya itu dia nggak kedeteksi. Deteksinya cuma HI itu high itu maksudnya tinggi gitu. Jadi pakai yang
disetik kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi harus diceknya itu yang diambil darahnya gitu. Terus habis itu jadinya dirujuk ke rumah sakit. Terus setelah dirujuk di rumah sakit, pasiennya lama-lama itu leles, nggak sadar. Padahal awalnya sadar tapi emang linglung pas minggu. Terus setelah diinfus, terus diambil darahnya, ternyata gulanya 900. Kan itu inggil banget ya. Terus ditanyain memang punya riwayat gula. Terus ditanya juga nggak minum obat ternyata. Dan itu setiap hari memang konsumsi teh, kopi kayak gitu yang ada gulanya. Karena aku tadi bapaknya itu Pak Ustadz, kan kalau Pak Ustadz pasti kita suguhi teh manis, kopi manis kayak gitu. Tapi ya Pak Ustadznya nggak pernah minum obat gula, nggak ngecek rutin juga kayak gitu. Ternyata udah komplikasi. Terus yang kronik ya Bu ya, tadi itu yang akut ya tadi kayak bapak yang tadi gulanya 900 tiba-tiba nggak sadar kayak gitu, terus terus gitu. Kalau yang kronik itu gagal ginjal, terus habis itu stroke, penyakit jantung sama gangguan pembuluh darah kecil sama butaan juga bisa. Kalau gagal ginjal kan di sini biasanya setiap 6 bulan dicek ya dia. Nah itu untuk mengetahui bisa nggak dari gagal ginjal itu bisa diketahui dari itu. Ada namanya ureum sama kreatinin, itu adalah fungsi ginjal gitu. Kalau dengan ternyata ureum kreatinnya masih aman, berarti fungsi ginjalnya